Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Dwi Putri dari kelas 5B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi hukum diplomatik. Nah, kali ini saya akan membuat satu video mengenai materi prinsip-prinsip hukum diplomatik. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan definisi hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah sekumpulan kaidah hukum yang bersumber dari kebiasaan internasional yang berlaku imperatif, dan kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan keterwakilan negara-negara dalam organisasi internasional. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam prinsip hukum diplomatik. Yang pertama yaitu prinsip resiprositas. Prinsip ini yang berarti negara berdaulat dan mereka berhak mengirim utusan ke negara lain, dan sebaliknya, negara ini juga berhak menerima utusan dari negara tersebut. Nah, mengenai prinsip resiprositas ini, contohnya yaitu negara tersebut bisa mengirimkan satu kelompok yang dimana kelompok tersebut yaitu negara yang berdaulat yang berhak mengirimkan satu pasukan ke negara lain. Nah, itu tadi yaitu contoh prinsip resiprositas. Nah, yang kedua yaitu prinsip kesepakatan bersama. Prinsip ini disebut juga Principles of Mutual Consent, yang berarti kesepakatan antara negara yang berdaulat. Nah, contohnya dari prinsip kesepakatan bersama ini yaitu negara satu dan negara B yaitu mempunyai kesepakatan bersama untuk menjalankan sebuah kegiatan yang dimana kegiatan tersebut yaitu telah dikesepakatan bersama di awal. Nah, yang kedua yaitu prinsip tidak diganggu-gugat. Prinsip ini disebut sebagai juga Principles of Finality. Prinsip ini mencerminkan dan mencontohkan suatu hal yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, yang keempat yaitu prinsip komunikasi bebas. Prinsip ini bisa disebut dengan Principle of Fair Communication. Nah, yang kelima yaitu prinsip layak pada umumnya. Prinsip ini biasanya disebut juga dengan Principle of Seasonable and Normal. Nah, yang keenam yaitu prinsip eksternal dan prinsip ini juga disebut sebagai Principles of Extraterritoriality. Nah, ada beberapa hal yang saya akan jelaskan di sini, yaitu juga mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik. Yang pertama yaitu kekebalan diplomatik. Diplomatik ini dan konsulnya memiliki kekebalan dari yurisdiksi hukum negara tuan rumah, dan ini termasuk juga kekebalan dari penuntutan pidana dan perdata serta perlindungan terhadap kediaman mereka. Nah, yang kedua yaitu imunitas fungsional. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh kapasitas resmi mereka yang tidak dapat dikenakan hukum negara atau tuan rumah. Namun, prinsip ini juga tidak bisa dikatakan sebagai tindakan pribadi di luar resmi tugas. Nah, yang ketiga yaitu hak dan kewajiban diplomatik.
Diplomatik juga berhak menjalankan tugas mereka tanpa gangguan dari siapapun. Mereka juga wajib menghormati hukum dan peraturan negara atas tuan rumah tersebut. Nah, yang keempat, kebebasan berkomunikasi. Diplomatik juga memiliki hak atas untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut. Mereka juga tanpa batasan dari negara tuan rumah, termasuk menggunakan fasilitas komunikasi yang aman. Nah, yang kelima yaitu perlindungan dan imunitas. Perlindungan ini terdapat dalam diplomatik dan misi diplomatik dari serangan atau gangguan, serta imunitas terhadap tindakan hukum tersebut. Prinsip ini pada dasarnya menjalankan eksklusivitas diplomasi. Nah, yang keenam yaitu kewajiban non-intervensi. Diplomatik juga tidak boleh mencampuri urusan internal negara dengan tuan rumah yang harus bertindak sesuai dengan tujuan dan persahabatan tersebut. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Nah, itu tadi mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik. Ada beberapa prinsip yang paling utamanya yang harus kita tekankan dalam menjalankan hukum diplomatik, yaitu mempunyai hak dan kewajiban berdiplomatik. Mengapa kita harus menekankan mengenai hak dan kewajiban diplomatik yang ada di negara internasional tersebut? Karena diplomatik juga berhak menjalankan tugas mereka tanpa gangguan siapapun. Mereka juga wajib menghormati hukum dan peraturan negara-negara tersebut. Maka dengan demikian kita juga berhak menjalankan kebebasan berkomunikasi kita terhadap pemerintah dan negara yang memiliki batasan dan negara tersebut. Kita juga berhak mendapatkan perlindungan imunitas dari setiap misi diplomatik. Mengapa halnya kita dapat diperlindungkan dalam imunitas tersebut? Karena tindakan hukum tersebut adalah mempunyai prinsip dasar untuk menjaga efektivitas tersebut mengenai diplomatik. Nah, mungkin itu saja video mengenai materi yang saya jelaskan tentang prinsip-prinsip hukum diplomatik. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.